storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Teman-teman, kita ngobrol-ngobrol sekaligus nanya-nanya sama juri-juri di sini. Siapa tahu teman-teman yang belum tahu ciri-ciri ikan kontes itu seperti apa, kita nanya, Bang. Sehat? Alhamdulillah. Perkenalkan diri dulu, Bang. Ya, nama saya Boril dari Tangerang. Anko Puing dari Tangerang. Ini mau nanya masalah kriteria ikan-ikan kontes itu seperti apa sih? Kalau untuk standarnya, standar nasional ya, standar nasional Indonesia itu dari pertama anatomi, dia harus sesuai dengan bentuknya. Seumpama plakat ya bentuk plakat seperti apa layaknya. Terus juga istilahnya bukaan ekor minimal itu harus 180 derajat. Dari tarikan ekor, tarikan anal ataupun dorsal tidak boleh ada lipatan ataupun tumpukan. Gitu. Plus show-nya. Kalaupun tidak ada show, gimana kita mau nilai? Gitu. Nah, seperti itu ciri-ciri ikan-ikan kontes nasional, teman-teman. Ada yang mau bisa ditambahin lagi, Pak? Untuk ikan kontes, ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi dari suatu peserta yang mau ikut kontes. Satu, kalau dari plakat, bentuk badan itu tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu tebal, tidak boleh terlalu pendek, ataupun pantat orang bilang. Cuman proporsional itu ya bentuknya kayak peluru. Ekor yang membujur minimal 180. Dorsal itu membran atas ekor itu harus lebih tinggi minimal 2 mili dari ekor. Anal harus membentuk trapesium. Terus ekor itu minimal sepertiga badan. Tuh, untuk plakat. Idealnya. Kalau dia lebih dari sepertiga badan, itu berarti kategorinya mewah. Dia layak lah, udah super mewah lah saya bilang. Itu dari plakat. Kalau misalnya dari segi serit atau kontel, dosa atasnya dia kan jarum tuh minimal 7. Terus minimal ekor itu minimal 180 derajat. Analnya harus ke bawah semua, nggak boleh ke depan, nggak boleh ke belakang. Boleh ke belakang tapi nggak boleh lari kiri atau kanan. Nggak boleh ngopong, nggak boleh jigjak, nggak boleh numpuk. Tuh, dan tidak boleh nungging, semua ikan nggak boleh nungging. Itu yang pertama. Kedua, kalau kategori serit, dia tidak, untuk dorsal atas itu dia nggak boleh patah, nggak boleh bengkok, nggak boleh nempel. Dia harus kenceng semua, kebuka semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, serit, dia pun harus punya show yang bagus untuk kontes. Ditunjuk mekar semua, atas nggak boleh tabrakan, ekor harus mengembang, anal pun harus ke bawah, serit pun harus tebal. Itu ciri-ciri kategori serit yang layak kontes, bukan yang juara, Bang. Kalau untuk hamun, ekor itu minimal setengah bulan bentukannya, dan dorsal harus lebih tinggi dari ekor. Analnya itu panjang ke bawah, tapi ujung anal depan sampai belakang itu minimal seperti bawah kapak, mata kapak, kayak bawah perahu dengan mundai. Dan tidak boleh ada lipatan ataupun numpuk ataupun lari jejak ya. Sama kayak ikan plakat pun sama, nggak boleh nendang, nggak boleh numpuk, nggak boleh ngotak, analnya nggak boleh. Itu kategori untuk plakat, hamun sama serit. Kalau giant, bicaranya badannya doang. Kalau plakat pendek, kalau giant panjang, gede, udah itu aja sih, Pak. Semua kategori sama cara penilaian. Nah, nanti baru larikan ke serit apa atau plakat apa atau HM apa per kelas ya. Kelas itu kan dari satu kelas itu kan satu jenis itu bisa 7-8 kelas. Sampai ada yang 12, 13 kelas itu. Tapi tetap bentukannya nggak berubah, warnanya aja berubah. Itu aja sih, Pak. Nah, seperti itu teman-teman ciri-ciri ikan kontes itu. Nah, kalau teman-teman masih kurang jelas nanya lagi, teman-teman kita lihat nanti di video selanjutnya, nanti kita kapan-kapan akan main ke rumah beliau. Ya, teman-teman. Siap. Oke, teman-teman, sampai di situ saja untuk nanya-nanya masalah ikan kontes itu seperti apa. Bang, terima kasih, Bang. Jangan lupa teman-teman di subscribe, like, sama di komen channelnya Emil Datunas.
Mantap. Nah, ini teman-teman, penjurian pemilihan nominasinya udah selesai. Nah, ini di kelas A2. Nah, ini di kelas A1. Ini di kelas A3. Terus B1, di sini B2 yang nominya, ini kan yang nomi semua ya teman-teman. Nah, ini di C1, ini di C2 nya teman-teman, yang masuk nomi. Nah, ini di C3, Hold me close till I get up. Time is barely on our side. ini di B4. I don't wanna waste what's Nah, ini di left. C3 nya teman-teman. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. C4 Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And kelas we'll go through the 5 wastelands, through the highways, siap satu till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the Nah, wastelands. ini di kelas D4 teman-teman, ada 3 ekor yang masuk nomi. Ini D3, ini D2, bukan yang masuk nominya teman-teman. Nah, ini di kelas E nya teman-teman, yang masuk nominya. Nah, ini di kelas F yang masuk nomi teman-teman. Kelas G1, G2 nih teman-teman yang nomi. Tuh. Finding life along the way, Ini di kelas melodies we A haven't nih yang masuk played. nomi. No, I don't want Tuh, no kelas A. rest. Echoing around these walls, fighting to create a Kelas E nya ada 3. song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Temen nih. Pokoknya tidur. Tuh. Nah, ini. Tidur dia. Wah, ini. Ini Pak. Nah, ini juga teman-teman ikan ini yang udah juara-juara ini. Dong tadi. Halo, Pak. Ikannya kayak gini tapi orangnya metalnya gede. Para juaranya teman-teman. Ini teman-teman. Satu pom, di
Nah, ini yang GC-nya teman-teman. Nih, ikan terbaik di antara yang baik. Ini hadiah dari panitia teman-teman. Ini ikan hadiah dari panitia. Yang nempelinnya pun panitia teman-teman ya. Ini kayak semacam kejutan ya buat panitia, dari panitia ya. Oke teman-teman, kita ini mau ngobrol-ngobrol sama abang yang ngedapetin piala GC-nya ada 3 nih. Ini ada GC 3, coba kamera tolong ke sini. Dilihatin lagi. Oke, ini piala-piala GC-nya dia dapat 3, terus piala-piala juara 1, juara 2, juara 3 dia dapat berapa tuh teman-teman? Hampir diborong semua sama dia. Nah, kita mau nanya nih sama abangnya nih untuk masalah perawatan ikan nih, terutama yang saya tanya itu pasti perawatan ikan bang. Nah, coba perkenalkan dulu abang nih, dari mana, terus nama sama farm nih. Halo teman-teman, saya Leo. Saya dari Gading Serpong. Nama farmnya CBS Gading Serpong. Itu aja sih. Itu teman-teman nama farmnya. Oke bang, saya langsung nanya ke intinya aja. Untuk perawatan ikan, abang kan saya lihat di sini dapat piala itu dari plakat, serit ya, sama hatmun. Nah terus dari perawatan itu tolong diperjelas bang, siapa tahu teman-teman yang belum begitu paham untuk merawat ikan serit, ikan hatmun itu seperti apa sih? Kalau saya sih nggak pernah ngebedain ikan harus yang ini harus gini, yang itu harus gitu. Lebih ke arah apa ya, kebutuhan. Kalau misalkan serit, dia jangan terlalu sering ganti airnya gitu, atau ya misalkan seminggu sekali aja, atau sifon. Sebenarnya nggak bisa dipatok juga karena tergantung air yang dipakai teman-teman juga. Saya nggak bisa pastiin, teman-teman harus ikutin saya, cuman harus di riset sendiri-sendiri. Kalau saya sih begitu. Kalau untuk serit seminggu sekali cukup ganti airnya, jangan terlalu sering juga, bisa kering, bisa kendala lah gitu. Kalau untuk plakat sama HM nggak jauh beda, paling cuman kayak 3 hari sekali ganti air, sama apa ya, pakannya di mix aja, jentik sama kutu air, udah gitu doang. Biasa kok gitu doang. Itu kan tadi baru dijelasin 2 nih, plakat sama serit. Nah untuk hatmun nih gimana cara perawatannya? Kalau hatmun nggak jauh beda sih dari plakat, mungkin ganti air 3 hari sekali. Kalau untuk pakan tergantung tipe ikan halfmoonnya. Kalau yang butuhnya jentik, kita kasih jentik. Kalau yang butuhnya putir terus gitu aja. Beda-beda tuh kalau halfmoon gitu sih. Nah, untuk masalah jentik nyamuk nih, kan kebanyakan teman-teman yang belum paham cara ngasih makan jentik itu, kadang-kadang kan jentik itu kan diambil langsung dikasih makan, apa mau diendepin dulu apa gimana nih bang? Kalau saya udah otomatis ke endepin sih, karena kan misalkan dapatnya pagi nih, nyari pagi ya endepin dulu tuh sampai jam-jam berapa ya, jam 8 jam 9 baru kasih. Boleh gitu doang, nggak pernah di sterilin dulu atau dikasih obat dulu jentiknya, nggak, alami natural aja udah gitu deh. Nah untuk harapan abang ke depannya gimana nih bang? Harapan saya terutama buat SNI, lebih ke arah apa ya, lebih banyak event yang dalam tanda ketik mikronya gitu, yang di daerah-daerahnya gitu, supaya memicu apa ya, petani-petani buat makin produksi lebih baik lagi gitu, lebih banyak lagi lah, supaya pasarnya juga nggak turun gitu. Nggak turun seperti sekarang ini ya bang ya. Soalnya sekarang ini kan hampir dari ikan warna, ikan SNI pun turun. Ya mungkin ada gejala ke arah situ ya, cuman kalau kita apa ya, pertahanin kualitas, mungkin pasar yang nyari sendiri sih gitu. Iya. Nah,
seperti itu teman-teman, rahasia perawatan ikannya dari Half Moon, plakat ataupun seri teman-teman. Mungkin sampai di situ saja teman-teman bincang-bincang saya dengan abang ini yang dapetin piala seperti ini. Oke bang, terima kasih atas waktunya dan atas sama ilmunya, terima kasih bang. Semoga sukses bang. Nah ini teman-teman, kita ngobrol-ngobrol sekaligus nanya-nanya sama juri-juri di sini. Siapa tahu teman-teman yang belum tahu ciri-ciri ikan kontes itu seperti apa, kita nanya-nanya sama teman-teman. Gimana bang? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Perkenalkan diri dulu bang. Ya, nama saya Boril dari Tangerang. Anto Puing dari Tangerang. Ini mau nanya masalah kriteria ikan-ikan kontes itu seperti apa sih pak? Kalau untuk standarnya, standar nasional ya, standar nasional Indonesia itu dari pertama anatomi, dia harus sesuai dengan bentuknya. Seumpama plakat ya bentuk plakat seperti apa layaknya. Terus juga istilahnya bukaan ekor minimal itu harus 180 derajat. Dari tarikan ekor, tarikan anal ataupun dorsal tidak boleh ada lipatan ataupun tumpukan gitu. Plus show-nya. Kalaupun tidak ada show, gimana kita mau nilai? Gitu. Nah seperti itu ciri-ciri ikan-ikan kontes nasional teman-teman. Ada yang mau bisa ditambahin lagi pak? Jadi begini, untuk ikan kontes ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi dari suatu peserta yang mau ikut kontes. Satu, kalau dari plakat, bentuk badan itu tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu tebal, tidak boleh terlalu pendek, ataupun bantet loh orang bilang. Cuman proporsional. Proporsional itu ya bentuknya kayak peluru. Ekor yang membujur minimal 180. Dorsal itu membran atas ekor itu harus lebih tinggi, minimal 2 mili dari ekor. Anal harus membentuk trapesium. Terus ekor itu minimal sepertiga badan. Tuh, untuk plakat. Idealnya. Kalau dia lebih dari sepertiga badan, itu berarti kategorinya mewah. Dia layak lah, udah super mewah lah. Itu dia pergi plakat. Kalau misalnya dari segi serit atau kontel, dosa atasnya dia kan jarum tuh, minimal 7. Terus minimal ekor itu minimal 180 derajat. Analnya harus ke bawah semua, nggak boleh ke depan, nggak boleh ke belakang. Boleh ke belakang tapi nggak boleh lari kiri atau kanan. Nggak boleh ngopong, nggak boleh zigzag, nggak boleh numpuk. Tuh, dan tidak boleh nungging, semua ikan nggak boleh nungging. Itu yang pertama. Kedua, kalau kategori serit, dia tidak, untuk dorsal atas itu dia nggak boleh patah, nggak boleh bengkok, nggak boleh nempel. Dia harus kenceng semua, kebuka semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, serit dia pun harus punya show yang bagus untuk kontes. Ditunjuk mekar semua, atas nggak boleh tabrakan, ekor harus mengembang, anal pun harus ke bawah, serit pun harus tebal. Itu ciri-ciri kategori serit yang layak kontes, bukan yang juara bang. Kalau untuk Half Moon, ekor itu minimal setengah bulan bentukannya, dan dorsal harus lebih tinggi dari ekor. Analnya itu panjang ke bawah, tapi ujung anal depan sampai belakang itu minimal seperti bawah kapak, mata kapak, kayak bawah perahu dengan ayun, mundai. Dan tidak boleh ada lipatan ataupun numpuk ataupun lari jejak dia. Sama kayak ikan plakat pun sama, nggak boleh nendang, nggak boleh numpuk, nggak boleh ngotak, analnya nggak boleh. Itu kategori untuk plakat, Half Moon sama serit. Kalau giant, bicaranya badannya doang. Kalau plakat pendek, kalau giant panjang, gede, udah itu aja sih. Semua kategori sama, cara penilaian. Nah nanti baru larikan ke serit apa, atau plakat apa, atau HM apa, per kelas ya. Kelas itu kan dari satu kelas itu kan satu jenis itu bisa 7-8 kelas. Sampai ada yang 12, 13 kelas. Tapi tetap bentukannya nggak berubah, warnanya aja berubah. Itu aja sih Bang. Nah seperti itu teman-teman, ciri-ciri ikan kontes itu. Nah apa kalau teman-teman masih kurang jelas nanya lagi, teman-teman kita lihat nanti di video selanjutnya, nanti kita kapan-kapan akan main ke rumah beliau ya teman-teman. Siap. Oke teman-teman, sampai di situ saja untuk nanya-nanya masalah
ikan kontes itu seperti apa. Bang, terima kasih Bang.